Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Bu Wilis, Manusia. Ya, kita ketemu lagi pada video pembelajaran kali ini dan kita akan membahas terkait dengan paradigma keperawatan. Ya, kalau kita berbicara terkait dengan paradigma keperawatan anestesi, pastinya kita akan merujuk kepada paradigma keperawatan itu sendiri. Apa sih yang disebut dengan paradigma, gitu ya? Paradigma di sini merupakan seperangkat kepercayaan ataupun keyakinan yang menuntun seseorang dalam bertindak di dalam kehidupan sehari-hari. Artinya, ketika kita mau melakukan tindakan apapun, ketika kita mau melakukan kegiatan apapun, nah mereka memiliki cara pandang atau itu yang biasa disebut dengan paradigma. Selain itu juga paradigma keperawatan yaitu cara pandang yang mendasar atau cara kita melihat, cara kita memikirkan, serta cara kita memberikan makna dan juga menyikapi dan memilih tindakan terhadap berbagai fenomena yang ada dalam keseharian di keperawatan. Ya, dengan demikian paradigma keperawatan juga berfungsi sebagai acuan atau dasar kita sebagai tenaga perawat dalam melaksanakan praktek keperawatan itu sendiri. Ya, kalau kita aplikasikan kepada perawatan anestesi atau penata anestesi, tetap merujuk seperti ini juga, gitu ya. Bagaimana cara kita berpikir terkait dengan pasien kita, bagaimana kita mau melakukan tindakan memberikan anestesi kepada pasien kita, pasti itu juga merupakan suatu paradigma kita, gitu ya, cara pandang kita. Nah, ada teori yang mendasari dalam paradigma keperawatan. Ya, dalam keperawatan kita mengenal 4 komponen yang merupakan pola dasar dari teori-teori keperawatan, yaitu apa saja? Yang pertama adalah klien atau manusia, ya. Yang kedua adalah kesehatan, yang berikutnya ada lingkungan dan juga keperawatan. Jadi, nah empat hal ini semuanya adalah saling berhubungan. Klien atau manusia berhubungan dengan kesehatan, kesehatan akan berhubungan dengan lingkungan atau masyarakat, dan juga berhubungan dengan keperawatan atau tindakan ataupun asuhan keperawatan. Begitu juga dengan klien atau manusia juga akan berhubungan dengan lingkungan atau masyarakat, berhubungan juga dengan keperawatan akan berhubungan dengan kesehatan. Artinya semuanya itu akan saling berhubungan, ya, saling keterkaitan begitu. Nah, kita lihat satu persatu, apa saja sih yang disebut dengan klien atau manusia itu apa. Nah, perlu kita ketahui konsep manusia, ya, yang didefinisikan sebagai manusia itu merupakan makhluk biopsikososial dan juga spiritual serta kultural, ya, mempunyai atau memiliki sejumlah kebutuhan yang harus dipenuhi. Dan bila gagal dipenuhi, terjadi ketidakseimbangan, maka dapat terjadi atau dapat muncul suatu masalah kesehatan. Nah, selain itu juga manusia sebagai penerima asuhan keperawatan yang meliputi baik secara individu ataupun secara keluarga, kelompok ataupun masyarakat, ya, berinteraksi dengan lingkungan sebagai sistem terbuka sepanjang siklus kehidupan dan juga menggunakan persepsi dalam interaksinya. Dengan pengalamannya itu, ya, manusia dapat membuat keputusan, ya, bertindak mandiri, menggali, menggerakkan semua sumber, membentuk pola tubuh kembang yang unik, ya, pola pikir, keyakinan, perilaku berupa nilai dan juga budaya. Nah, beberapa karakteristik umum terkait dengan kebutuhan dasar manusia, ya, ada beberapa. Yang pertama ada semua individu ini memiliki atau mempunyai kebutuhan dasar yang sama, namun dipengaruhi oleh sosial budaya di mana dia hidup. Ya, yang kedua,
pemenuhan kebutuhan relatif sangat tergantung pada prioritas setiap individu itu sendiri. Kebutuhan dasar pada umumnya juga harus dipenuhi, tetapi beberapa kebutuhan dapat ditunda. Ya, kebutuhan primer yang harus segera dipenuhi, yang harus dipenuhi gitu ya, kebutuhan sekunder ataupun kebutuhan tersier yang mungkin masih bisa ditunda gitu ya, yang tidak harus saat ini juga. Apabila individu gagal memenuhi kebutuhan di sini, maka akan terjadi ketidakseimbangan homeostasisnya dan juga dapat menyebabkan terjadinya sakit gitu ya. Nah, suatu kebutuhan dapat muncul oleh stimulasi baik itu secara internal ya dari dalam diri kita sendiri ataupun eksternal dari luar diri kita. Dan beberapa kebutuhan sebagian berhubungan ya. Artinya apabila beberapa kebutuhan tidak terpenuhi, maka kebutuhan lain juga tidak bisa terpenuhi. Nah, ini yang perlu kita tahu ya, kebutuhan dasar manusia. Yang paling di bawah ya, yang paling rendah adalah apa? Kebutuhan psikologikal ya, kebutuhan makan, kebutuhan seksual, kebutuhan nutrisi, kebutuhan istirahat dan tidur dan seterusnya. Safety, ada untuk tempat tinggal ya, ada keuangan dan seterusnya. Love and belonging, esteem dan juga self aktual ya, aktualisasi diri. Nah, yang kedua adalah konsep lingkungan ya. Lingkungan di sini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan apa? Adalah suatu daerah ataupun kawasan, baik itu kawasan tempat tinggal, kawasan tempat kita bekerja gitu ya, dan yang termasuk di dalamnya, artinya semuanya itu ya tadi. Lingkungan juga merupakan faktor eksternal ya, yang berpengaruh terhadap perkembangan manusia. Kalau faktor internal itu dari dalam diri kita sendiri, ya, dari keinginan kita sendiri, dari apa yang ada di dalam tubuh kita, tetapi ketika di luar dari tubuh kita, itu merupakan faktor eksternal. Baik itu lingkungan masyarakat, ataupun juga mungkin rumah, ataupun benda mati lainnya yang ada di sekitar kita. Ya, ini ya, lingkungan atau masyarakat juga salah satunya meliputi benda hidup ataupun benda mati yang ada di lingkungan kita, dapat mempengaruhi perubahan internal maupun eksternal manusia secara konstan, gitu ya. Nah, yang ketiga adalah konsep kesehatan. Ya, sehat di sini menurut WHO ya, yaitu keadaan utuh secara fisik, baik itu juga jasmani, mental, sosial, dan bukan hanya pada satu keadaan yang bebas penyakit, cacat, dan juga kelemahan saja. Ya, artinya sehat di sini adalah secara keseluruhan. Ya, baik fisik kita tidak ada yang sakit, kesehatan kita tidak ada yang sakit, organ-organ kita tidak ada yang sakit, gitu ya. Mental kita sehat, ya tidak perlu ada pengobatan dan lain sebagainya. Ini baru dikatakan sebagai sehat. Yang berikutnya, sehat menurut undang-undang kita, ya, Undang-Undang nomor 23 tahun 92 yang mengatakan bahwa sehat itu adalah suatu keadaan yang sejahtera, baik itu badan ataupun jasmani kita, jiwa ataupun rohani, ya, atau psikologis kita, gitu ya, dan juga sehat secara sosial yang memungkinkan setiap orang hidup secara produktif, baik secara sosial maupun ekonomi. Ya. Berikutnya, sehat juga merupakan suatu, sehingga ya dari dua definisi ini kita simpulkan bahwa sehat itu adalah sehat yang sempurna, baik secara fisik, mental, sosial, spiritual, yang merupakan fungsi manusia yang utuh, terintegrasi dan bersifat dinamis, sehingga mampu hidup secara produktif dan juga secara ekonomis dan juga sosial. Sehingga sehat dipandang sebagai keadaan yang seimbang nih, baik bio, psikososial, spiritualnya yang dinamis dengan berbagai faktor yang dapat mempengaruhinya. Baik, yang keempat adalah terkait dengan konsep keperawatan itu sendiri. Ya, perlu kita ketahui perawat. Ya, definisi dari perawat adalah apa? Yaitu seseorang yang telah lulus dari pendidikan keperawatan, ya, baik di dalam
maupun di luar negeri yang diakui oleh pemerintahan ya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya, keperawatan. Kalau tadi perawat, ini adalah keperawatan. Keperawatan juga adalah apa? Kegiatan dalam pemberian asuhan kepada individu, keluarga, kelompok, ataupun masyarakat, baik dalam keadaan sakit ataupun dalam keadaan sehat. Ya, lalu praktek keperawatan juga adalah apa? Pelayanan. Nah, kalau keperawatan itu adalah sebuah kegiatan pemberian asuhannya, kalau praktek keperawatan adalah pelayanan yang diberikan, ya, yang diselenggarakan oleh perawat dalam bentuk asuhan keperawatan tadi. Dan ini mencakup dari Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang keperawatan. Ya, berdasarkan ilmu keperawatan, ya, ilmu keperawatan merupakan sintesa ya dari ilmu keperawatan dasar, ilmu keperawatan klinik, dan juga ilmu keperawatan biomedik maupun ilmu keperawatan jiwa atau psikologis serta ilmu sosial. Jadi mencakup secara keseluruhan karena kita ketahui tadi bahwa manusia itu adalah makhluk biopsikososial, ya, spiritual, kultural, itu semuanya mencakup. Ya, sehingga memang semuanya kita harus sehat, sehingga perawat juga harus memahami ilmunya secara keseluruhan. Berdasarkan kiat keperawatan ya atau nursing art, di sini ada beberapa yang perlu kita ketahui bahwa kita sebagai seorang perawat adalah nursing is caring atau kita sebagai perawat yang peduli ya. Bagaimana dikatakan peduli ya? Semua pasien diperlakukan sama, teman-teman. Ya. Nah, ini adalah suatu kemampuan perawat gitu ya, memberikan asuhan keperawatan secara komprehensif dengan sentuhan seni dalam arti penggunaan kiat-kiat tertentu. Salah satunya tadi yang pertama adalah perawat is caring, ya. Yang kedua, perawat is sharing atau berbagi, ya. Berdiskusi dengan antar sesama perawat ataupun dengan anggota tim kesehatan yang lainnya. Kalau kita dari anestesi, ya kita akan berdiskusi dengan siapa? Dokter anestesi, berdiskusi dengan perawat bedah yang ada di sekitar, kita akan berdiskusi dengan dokter bedahnya, kita akan berdiskusi dengan perawat instrumennya, misalkan ya, kita akan berdiskusi dengan mungkin tenaga kesehatan lainnya seperti laboratorium dan lain sebagainya. Ya, ini sangat penting. Artinya kerjasama. Ya. Nursing is longing atau tertawa, gitu ya. Ingin dapat meningkatkan rasa nyaman klien. Bayangkan kalau kita sebagai seorang perawat atau penata anestesi yang akan melakukan atau menganestesi pasien, gitu ya, tapi muka kita jutek. Pasien bertanya, kita jawab dengan jutek. Pasien yang akan dianestesi pasti akan semakin ketakutan, ya, ataupun cemas, sehingga sebisa mungkin kita membuat pasien itu nyaman, gitu ya. Dengan salah satunya adalah kita membuat pasien tertawa. Nursing is crying atau menangis di sini menerima respon emosional dan juga dari perawat ya ataupun dari orang lain sebagai sesuatu hal yang biasa pada situasi senang maupun duka gitu. Nursing is touching atau sentuhan ya, dapat menggunakan sentuhan untuk meningkatkan rasa nyaman klien. Mungkin tadi bukan hanya sekedar diajak tertawa, tetapi kita dengan sentuhan kita memegang pasien gitu ya ketika sedang berbicara, ini akan memberikan kenyamanan lebih bagi pasien. Nursing is helping atau kita membantu ya yang dilakukan untuk menolong klien dengan sepenuhnya memahami kondisi. Nursing is believing in other atau percaya kepada orang lain. Perawat meyakini bahwa orang lain juga memiliki hasrat dan kemampuan untuk meningkatkan status kesehatannya, sehingga kita sebagai seorang perawat ataupun penata anestesi juga tidak boleh merendahkan orang lain, gitu ya. Kita harus meningkatkan kepercayaan diri kita dan juga meningkatkan kepercayaan diri orang lain, ya itu. Nursing is believing in self atau kita juga harus percaya diri, ya, memiliki
dirinya memiliki kemampuan atau pengetahuan dan juga mampu dalam menolong orang lain dalam memelihara kesehatan. Nursing istirahat, ya, percaya, perawat juga harus menjaga kepercayaan klien kita. Ya, tidak menceritakan kondisi klien kita kepada orang lain kecuali dalam bentuk sebagai pembelajaran. Ya, tetapi kalau ngomong-ngomong ke orang lain tapi hanya untuk sekedar ngerumpi gitu ya, itu tidak diperbolehkan. Tapi dalam konteks pendidikan boleh kita sharing, tetapi kita juga harus menjaga privasi pasien, ya, identitasnya kita sembunyikan. Nursing is learning, belajar, ya. Perawat juga harus belajar, harus mengembangkan pengetahuan, keterampilan keperawatan profesional melalui asuhan keperawatan yang dilakukan, baik itu secara informal ataupun formal, ya. Respect atau menghormati, kita harus saling menghormati, memperlihatkan rasa hormat dan juga penghargaan kita kepada orang lain, pada klien kita, bagi juga sejawat kita, gitu ya. Kita juga sebagai nursing is learning atau mendengarkan. Perawat harus mampu atau mau menjadi pendengar yang baik ketika klien sedang berbicara atau mengeluh. Ya, tidak boleh terus kita bentak pasiennya, gitu ya. Nursing is doing atau melakukan. Perawat melakukan pengkajian dan intervensi keperawatan berdasarkan pengetahuannya dalam melakukan asuhan keperawatan. Nursing is feeling dan juga memiliki perasaan, ya. Perawat dapat menerima, merasakan, dan memahami perasaan duka, senang, frustasi, dan rasa puas klien. Ya, nursing is a safe atau kita menerima, gitu ya. Perawat juga harus menerima diri sendiri sebelum dapat menerima orang lain. Gitu ya. Ini tadi terkait dengan paradigma, artinya semua akan berfokus atau berujung pada bagaimana cara pandang kita terhadap apa yang akan kita lakukan, terhadap apa yang akan kita berikan, pelayanan yang kita berikan kepada klien kita, dan juga bagaimana cara kita berbicara, ya, melakukan tindakan kepada pasien, kepada klien, kepada teman sejawat kita, gitu ya. Oke, ya, mungkin itu terkait dengan paradigma keperawatan. Kita ketemu lagi pada video pembelajaran kita berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.